Mungkin Anda tidak percaya ada buku seperti dalam judul video ini. Tapi buku itu ada, dan buku itu adalah suatu pewahyuan pada abad 20 yang lalu. Namanya buku Urantia. Buku ini benar-benar memuat semua yang dalam judul video ini, bahkan jauh lebih banyak lagi, dalam satu rangkaian makalah yang sistematis, urut dan konsisten. Video ini akan berusaha menjelaskan inti atau garis besarnya saja. Buku Urantia diwahyukan untuk memperluas kesadaran kosmis dan meningkatkan persepsi spiritual manusia di planet ini. Buku ini membangun di atas dasar iman dan agama yang sudah Anda percayai, dan memperluasnya dengan penjelasan yang komprehensif. Jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan keyakinan Anda, karena semua agama itu mengandung kebenaran. Buku ini tidak mengaku memiliki semua kebenaran karena kebenaran hakiki itu hanya milik Tuhan. Hari ini kita menghadapi zaman kemajuan teknologi yang luar biasa, dan kita perlu kebenaran-kebenaran yang bisa menjawab penemuan ilmiah, standar moral dan spiritualitas tertinggi, dan filosofi hidup yang lebih ideal. Inilah yang diinginkan para pewahyu buku ini, dengan cara membangun di atas keimanan yang sudah Anda yakini. Sebagai ringkasan, buku Urantia bagian 1 adalah tentang Tuhan yang esa dan perwujudannya di alam semesta, mengenai kesatuan semesta, Firdaus dan alam semesta sentral, alam semesta seluruhnya, dan pribadi-pribadi penghuninya. Kita akan baca berbagai nama, asal-usul, tugas, serta takdir berbagai macam golongan makhluk ciptaan di alam semesta, termasuk kita manusia. Bagian 2 memuat proyek evolusi pengembangan alam semesta yang baru. Jika di Firdaus di sana semua sudah sempurna mutlak kekal tidak berubah. Tapi kita di sini ada dalam alam evolusi ruang dan waktu yang serba belum sempurna. Jadi bab 2 ini memuat proyek alam semesta baru yang disebut alam semesta lokal, pencipta dan personalia pengurusnya, bahan baku dan pembuatan bintang dan planet, lalu tahapan dan manajemen pengembangan kehidupan di planet-planet serta berbagai masalah ruang dan waktu. Tujuan akhirnya adalah integrasi dan kesempurnaan. Buku Urantia bagian 3 memuat sejarah tata surya, planet bumi, dan kehidupan di planet ini, mulai dari manusia pertama, evolusi ras warna, peradaban, agama, kemudian puncak dari agama yaitu roh ilahi yang mendiami manusia. Diakhiri dengan makalah tentang kerjasama manusia dengan Tuhan evolusi alam semesta ini. Tuhan evolusi itu disebut Sang Maha Tinggi. Bagian 4 adalah contoh hidup manusia secara praktis dalam mencapai kesempurnaan hidup material, intelektual, dan spiritual melalui kisah hidup Yesus atau Isa Al-Masih di planet kita 2000 tahun lalu. Dia diutus oleh Bapa yang esa itu untuk mewahyukan Bapa itu seperti apa. Kisahnya diwahyukan ulang secara urut dan terperinci karena ajarannya yang asli tidak banyak dikenal lagi sekarang. Ajarannya sangat sederhana bahwa Tuhan itu pengasih dan disebut Bapa. Manusia ciptaannya itu disebut sebagai anak-anaknya sehingga semua bersaudara. Bapa semesta mengasihi kita semua, dan manusia adalah sesama saudara. Lalu bagaimana mengetahui dan melakukan kehendaknya, melalui komunikasi dengan rohnya yang sudah mendiami batin manusia. Itulah intisari ajaran Yesus yang asli dan universal untuk semua bangsa. Mari kita bahas sedikit lebih terperinci bagian per bagian. Buku Urantia bagian 1. Bagian ini tentang Tuhan, yang adalah sumber dan pusat pertama, yaitu disebut Bapa Semesta, kemudian tentang seluruh alam semesta dan ciptaannya. Banyak nama sebutan pribadi Tuhan yang esa dalam berbagai bahasa di bumi ini, tidak ada Tuhan selain Allah, Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Itu baru 2 bahasa, tapi tahukah Anda bahwa di planet-planet lain penduduknya menyebut Dia dengan banyak nama yang lain sesuai bahasa mereka? Maka dari itu, supaya kita tidak mempermasalahkan nama pribadi Tuhan itu, buku Urantia memperkenalkan nama Bapa Semesta untuk menyebut nama pribadinya itu, karena nama itu sesuai dengan hakikat dan sifat Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang esa itu mewujudkan diri sebagai alam semesta, yang memiliki komponen, pertama, pribadi atau personality, kedua, roh atau energi hidup.
Ketiga, batin atau mind. Keempat, materi, yang adalah juga energi tapi pasif. 3 komponen itu berpribadi dan disebut Trinitas. Semuanya menempati Firdaus, pusat semua materi. Inilah sebabnya Tuhan itu ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dia pusat dan komponen penyusun semua realita yang ada. Struktur alam semesta terdiri dari alam semesta sentral yang sempurna, kekal dan tidak berubah, dikelilingi 7 alam semesta super yang sudah dihuni tapi masih belum sempurna, dan di luarnya masih ada 4 lapis alam semesta bagian luar yang belum dihuni. Berikutnya adalah berbagai golongan pribadi makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang di luar semua akal kita karena menciptakan nebula dan bintang. Ada yang membuat dan mengelola alam-alam semesta. Pembawa kehidupan yang membuat dan menyemaikan benih kehidupan. Jaringan roh yang memberikan percikan nyawa kehidupan pada makhluk. Banyak lagi personalia alam semesta, para penguasa alam, para pencipta galaksi-galaksi alam semesta, para penunggu dan pengelola wilayah, guru-guru kebenaran, hakim-hakim akhir zaman, konselor, malaikat tinggi, malaikat utama, malaikat serafim, transportasi antar bintang, pengelola siaran berita, pustakawan rekaman sejarah alam semesta, golongan Adam dan Hawa, makhluk tengah, dan masih banyak lagi dalam buku itu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan ada yang dekat kita, yaitu bahwa setiap manusia punya malaikat pelindung. Jika Anda bisa bayangkan semua fungsi yang untuk mengelola organisasi atau pemerintahan, semua ada dalam skala jauh lebih besar di alam semesta. Semua ini dapat Anda baca secara terperinci dalam bagian 1 buku Urantia. Akhir dari bagian ini adalah tujuan akhir manusia itu sendiri, jadi apa nanti kita dalam kekekalan masa depan? Tahukah Anda bahwa manusia punya peran yang tidak bisa digantikan oleh semua makhluk dari golongan lain? Anda tidak akan percaya betapa tingginya takdir manusia itu. Bagian kedua buku Urantia membahas bagaimana menciptakan kehidupan dan bagaimana mengelolanya secara nyata di planet-planet. Tuhan tidak berdiam diri saja di alam semesta sentral yang sempurna, kekal, dan tidak berubah itu. Tuhan membuat petualangan baru dengan menciptakan alam-alam semesta yang baru, atau yang bisa dikatakan galaksi-galaksi baru. Semua proyek pengembangan galaksi ini belum sempurna. Semua harus memakai pengembangan bertahap, evolusi, dan belajar dari pengalaman. Bagian 2 ini adalah proyek pengembangan alam semesta baru, yang disebut alam semesta lokal. Alam semesta lokal kita diciptakan oleh sepasang pencipta, yaitu sepasang putra dan putri dari Firdaus, yang berangkat dari Firdaus kemudian menempati lokasi perbintangan baru, membangun planet ibu kota, menciptakan anak-anak mereka, yang kemudian mengurusi seluruh alam semesta lokal ini. Alam semesta lokal kita yang disebut Nebadon, penciptanya sepasang putra pencipta dan roh ibu alam semesta, Mikhael Nebadon dan roh ibu alam semesta Nebadon. Anak-anak mereka antara lain Gabriel sebagai eksekutif kepala, kemudian adik-adiknya golongan Melkizedek, kemudian ada golongan yang paling tinggi yang mengangkat raja-raja dan mengendalikan politik dunia, golongan eksekutif dan para pangeran planet, golongan Adam dan Hawa, golongan malaikat, dan masih banyak lagi. Mungkin Anda pernah mendengar nama-nama itu. Buku Urantia memaparkan mereka ini siapa, dan apa jabatan serta fungsi mereka. Alam semesta lokal Nebadon memuat sekitar 10 juta planet berpenduduk, jadi kalau digambarkan praktis adalah satu galaksi kecil yang menempati satu lengan dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah pusat dari alam semesta super nomor 7 yang disebut Orphonton. Dan semua alam semesta super mengelilingi alam semesta sentral di mana Firdaus dan Tuhan itu ada. Pasangan pencipta dan ibu alam semesta mendapatkan satu lokasi perbintangan, yang disebut alam semesta lokal,
membangun markas, menciptakan anak-anak mereka yang kemudian mengelola alam semesta ini. Mirip seperti pasangan keluarga manusia menempati lokasi rumah baru, kemudian membangunnya dan melahirkan anak-anak dan peradaban manusia. Tentu cara mereka menciptakan anak tidak seperti manusia, karena mereka itu roh, sedangkan cara kita lebih jasmani dan kasar. Tapi banyak pola hidup manusia itu diturunkan dari pola spiritual, bahwa hidup berkeluarga itu memang berdasarkan pola dari alam roh. Keluarga itu cara ilahi untuk bertahan hidup dan berkembang dalam alam evolusi. Sebagai proyek pembuatan alam semesta, tentu kita harus berurusan dengan energi dan materi, dengan atom dan elektron, dengan teknologi pembuatan makhluk hidup, kecerdasan makhluk, kondisi planet, cara-cara mengatur evolusi makhluk, dan seterusnya. Semua hal yang berbau ilmiah tersebut dibahas dalam bagian 2. Kalau Anda suka hal ilmiah, cobalah baca bagian 2 dan 3, sebab itulah basis pembuatan makhluk hidup menurut hukum fisika dan biologi di alam semesta yang harus dipahami dengan baik, dan semua itu kerja nyata ilmuwan alam semesta. Maka wajar dalam proyek pembangunan akan terjadi masalah. Seperti masalah pemberontakan Lucifer, Satan, dan Iblis, 3 tokoh eksekutif yang memberontak, yang menyeret banyak planet, termasuk planet kita, sehingga planet kita dikarantina dan diisolir sehingga tidak menerima kabar-kabar dari alam semesta. Pemberontakan ini telah diakhiri dan pemulihan planet kita sedang berlangsung. Bagian 2 diakhiri dengan tujuan akhir evolusi alam semesta baru, yaitu era terang dan hidup, era kesempurnaan, dan integrasi, penyatuan dengan alam semesta super, induknya yang lebih tinggi. Buku Urantia bagian 3. Dari alam semesta kita turun ke planet kita sendiri, planet bumi, yang dalam katalog alam semesta disebut Urantia. Kisah bagian 3 dimulai dari pembentukan tata surya dan planet kita, kemudian evolusi prasejarah, penanaman kehidupan sederhana, evolusi sampai lahirnya manusia pertama dari keluarga primata, bernama Andon dan Fonta. Berikutnya, pengembangan manusia menjadi 6 ras warna, penyebaran mereka, lalu kehadiran pemerintahan spiritual planet. Pemberontakan para penguasa planet, lalu kehadiran Adam dan Hawa untuk peningkatan genetik ras warna manusia bumi, kegagalan Adam dan Hawa dan kemana saja penyebaran anak cucu Adam. Kemudian asal-usul dan perkembangan peradaban manusia, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kehadiran sesosok Melkizedek sebagai manusia dan mengikat perjanjian dengan Abraham, menyebarkan agama baru tentang iman dan percaya ke seluruh bumi, menjadi dasar berbagai ajaran agama yang berkembang sampai hari ini. Dan setelah semua agama berkembang, tahap evolusi berikutnya barulah sekarang diungkapkan adanya roh dari Bapa yang mendiami batin manusia, yang disebut pelaras pikiran atau percikan ilahi. Roh dari Bapa ini dibahas secara detail mulai dari asal, misi, pekerjaan, dan tujuan mereka untuk melebur dengan jiwa manusia, manunggal menjadi satu, memberikan hidup yang kekal pada jiwa kita. Berikutnya, ada juga makalah tentang proses kematian, dan perjalanan manusia berikutnya. Bagian 3 ini ditutup dengan perkenalan bahwa ada Tuhan alam evolusi yang belum muncul dan sedang berkembang bersama semua pencipta dan makhluk merampungkan pembangunan alam semesta. Namanya adalah Sang Maha Tinggi. Dia ada dalam kita. Kita ada dalam Dia. Evolusi adalah pengalaman semua makhluk bersama Sang Maha Tinggi, Tuhan evolusi ruang dan waktu. Karya kita adalah juga karya Dia. Sumbangan kita untuk dunia adalah sumbangan kepada evolusi Sang Maha Tinggi. Kita hidup, belajar, bekerja, berprestasi, dan akan mendapat imbalan dan status alam semesta dalam Dia. Inilah peran sentral manusia, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan membangun alam semesta. Manusia ditakdirkan untuk bekerja sama dengan Tuhan sampai kepada hidup keabadian masa depan di alam semesta yang luas, sebab manusia itu anak-anak Sang Bapa Semesta. Buku Urantia bagian 4 membahas teladan hidup sesosok manusia, Yesus atau Nabi Isa.
Kalau tidak diungkapkan, kita tidak tahu siapa itu Isa Al-Masih, misi, ajaran dan sejarahnya secara detail. Yesus itu adalah penjelmaan pencipta alam semesta kita, Nebadon. Dia saat itu diutus Bapanya untuk mewahyukan Bapa semesta ke planet ini, supaya ditunjukkan dalam hidup manusia normal seperti kita. Jadi, kita dapat melihat jelas dan meneladani bagaimana cara mencapai kesempurnaan hidup secara normal sebagai manusia, agar kita berhasil mencapai hidup yang abadi setelah mati. Tujuan kedatangannya berikutnya adalah mendapat pengalaman hidup sebagai ciptaan. Karena itu syarat untuk seorang pencipta meraih status kekuasaan mutlak atas alam semesta ciptaannya sendiri. Tujuan berikutnya lagi adalah mengakhiri pemberontakan Lucifer dalam kondisi sebagai manusia. Semua ini diselesaikan dengan baik, meskipun dengan cara yang dramatis. Yesus ini penjelmaan Mikhael, pencipta yang menciptakan semua makhluk dalam alam semesta Nebadon termasuk Lucifer dan kawan-kawan. Dengan sukarela Yesus menyerahkan dirinya dan dibunuh dengan cara keji oleh anak-anaknya sendiri. Tragedi ini menyebabkan seluruh alam semesta marah pada anak-anak durhaka itu, dan pemberontakan Lucifer padam karena tidak ada lagi yang bersimpati kepadanya. Ajaran utama Yesus adalah Bapa itu pengasih dan penyayang, dan manusia adalah disebut anak-anaknya. Kita semua bersaudara. Ajaran berikutnya, bahwa manusia didiami oleh roh dari Bapa, sehingga karena ada genetik roh ini maka Bapa memandang kita sebagai anak-anaknya. Buku ini dimulai dari makalah tentang Tuhan yang Esa, Bapa Semesta, dan buktinya ada dalam bagian 4. Tuhan yang pengasih dalam wujud manusia biasa. Dia lapar dan haus, sakit dan menderita. Tapi dia mewahyukan Tuhan Sang Bapa yang pengasih, yang cinta damai, yang cinta kebenaran, yang cinta kita semua, anak-anaknya. Ajaran utama Yesus adalah kasih, rahmat dan pelayanan. Cinta, belas kasihan, dan amal baik. Kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan pada semua ciptaan. Kisah Yesus dalam buku Urantia terperinci, urut, dilengkapi tanggal dan waktu serta penjelasan sejarah yang terkait, mulai dari kelahiran, masa kecil, masa remaja ketika dia menjadi kepala keluarga setelah kematian ayahnya. Masa mudanya ketika dia berkelana ke seputar Laut Tengah ke Roma, lalu ke Mesopotamia, Danau Urmia, dan kembali ke Palestina. Bagaimana dia memulai pelayanan di depan publik, memilih 12 rasul, perjalanannya berkeliling, hingga akhirnya kembali ke Yerusalem ke markas musuhnya dan wafat disalibkan. Kemudian kebangkitan dan penampakannya, kehadiran roh kebenaran, dan ringkasan sejarah pengikutnya sampai hari ini. Ajarannya dapat dijumpai tersebar dalam berbagai agama modern. Karena banyak kisah yang sudah hilang, maka sekarang kisahnya dinyatakan ulang lagi dalam buku ini, melengkapi tulisan yang sudah pernah dibuat oleh murid-muridnya dan dilengkapi dengan penjelasan dari rekaman pustaka alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta ini ada arsipnya. Ada malaikat-malaikat perekam, bahkan semua pikiran Yesus direkam. Maka penjelasannya akan lebih komprehensif, apa yang sebenarnya terjadi, dilihat dari manusia pengikutnya, dari rekaman arsip, dan dari sosok-sosok alam semesta yang menyaksikannya. Demikianlah ringkasan buku Urantia. Buku ini membangun dan melengkapi apa yang sudah Anda ketahui. Meskipun ada beberapa koreksi terhadap kepercayaan lama, tapi penjelasannya lebih bisa diterima oleh pikiran modern. Bagian 1 tentang Tuhan, Bapa Semesta, alam semesta, dan semua golongan makhluk yang menghuni alam semesta ini. Bagian 2 tentang pembangunan alam semesta baru dengan evolusi ruang dan waktu. Dengan semua bahan baku, metode, tahapan dan kesulitannya, dan akhirnya integrasi dengan alam semesta seluruhnya. Bagian 3 tentang sejarah planet, sejarah manusia, sejarah peradaban manusia, sejarah agama, dan roh ilahi yang mendiami manusia. Akhirnya peran dan kerjasama manusia bersama dengan Tuhan membangun alam semesta. Bagian 4 adalah teladan hidup manusia tentang Bapa yang pengasih, penuh rahmat dan baik.
Tuhan adalah Sang Bapa dan manusia adalah anak-anaknya. Bagaimana mengetahui dan menuruti kehendak Tuhan secara praktis dalam hidup melalui Roh-Nya yang sudah berdiam dalam kita sampai kita mencapai hidup abadi setelah mati. Itulah keimanan Yesus dalam makalah terakhir buku ini, makalah 196. Sesuai yang ditulis dalam judul video ini, semua subjek dibahas secara urut dan terperinci, mulai dari yang terbesar hingga hidup kita, mulai dari Tuhan, alam semesta, personalia alam semesta, proyek alam semesta baru, pengembangan kehidupan di planet, dan akhirnya contoh hidup seorang manusia yang bisa kita teladani untuk mencapai kesempurnaan dan kehidupan abadi. Semua dalam satu kesatuan, urut, konsisten, dan mencakup sains, agama dan filsafat dalam satu integrasi utuh. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkunjung ke urantia.org atau Urantia Book Apps di HP Anda. Anda dapat bergabung dengan komunitas pembaca. Anda dapat mengunduh buku ini, membacanya dalam bahasa Indonesia, meneliti isinya menggunakan mesin pencari, atau membeli buku cetaknya. Buku ini sesuai untuk diselidiki dengan mesin pencari. Anda juga bisa ikut kelas-kelas untuk belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.